Dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok, saya persilahkan. Iya, interupsi kelompok, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Askia Zahra. Tadi kan pengaruh itu yang lansia termasuk ada jenis kelamin. Nah, tadi kan menurut data Kemenkes, kalau di Indonesia sendiri itu kan perempuan angka harapan hidupnya lebih tinggi ya daripada pria. Nah, itu kenapa bisa perempuan yang lebih tinggi? Terus itu hanya di Indonesia saja atau di Eropa pun sama gitu, angka harapan hidup yang perempuan lebih tinggi daripada laki-laki atau sebaliknya kalau di negara-negara lain gitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Askia atas pertanyaannya. Mungkin sementara untuk pertanyaan ditampung terlebih dahulu ya, biar didiskusikan kembali kelompoknya. Untuk teman-teman yang lain, apa ada yang ingin bertanya kembali? Interupsi kelompok. Ya, Mau izin bertanya ya. Tadi kan menurut PPT salah satu karakteristik dari lansia itu usia. Dengan bertambahnya usia, maka akan terjadi perubahan pada tubuh baik secara anatomi, fisiologi, dan perubahan kognitif. Pertanyaan saya, bagaimana tanggapan kelompok mengenai suatu pemikiran seperti usia bukanlah faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan yang ada pada manusia, melainkan hanya rentang waktu untuk proses tumbuh dan berkembang. Apakah kelompok setuju dengan pendapat tersebut atau tidak? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Melin atas pertanyaannya. Mungkin 2 pertanyaan terlebih dahulu ya. Terima kasih yang sudah bertanya. Ya, baik. Apakah dari kelompok ada yang ingin menjawab pertanyaan Melin dan Askia? Ya, Nadira, izin menjawab dari pertanyaan Askia. Mohon maaf, Olive suaranya kecil. Ya, izin mencoba jawab untuk pertanyaan dari ini Askia. Ya, dipersilakan, Olive. Izin menjawab ya Askia untuk pertanyaan tentang penyebab perempuan memiliki angka harapan hidup lebih tinggi dibanding pria. Sebenarnya tingkat harapan hidup seseorang memang berkaitan erat dengan pola hidup yang diterapkan sehari-hari. Namun, sebuah penelitian mengungkapkan bahwa wanita bisa bertahan hidup lebih lama jika dibanding pria. Alasannya yaitu yang pertama ada kromosom X yang tahan mutasi genetika, di mana wanita memiliki 2 kromosom X, yaitu XX, sedangkan pria hanya memiliki 1 kromosom X, yaitu XY. Kromosom ini turut mendukung kerja sistem imun pada tubuh. Oleh sebab itu, wanita dianggap lebih tahan terhadap kerusakan atau mutasi kromosom karena memiliki cadangan kromosom X, sedangkan pria tidak. Kemudian yang kedua ada peran dari hormon estrogen. Nah, pria dan wanita ini memang sama-sama memiliki hormon estrogen, namun pada wanita kadarnya lebih besar. Hormon estrogen memiliki peran penting dalam sistem kekebalan tubuh seseorang. Penting dalam hormon ini dapat melancarkan peredaran darah yang memiliki sifat antioksidan sehingga bisa menurunkan resiko terjadinya beragam penyakit
seperti stroke, penyakit jantung, dan diabetes. Kemudian yang ketiga yaitu tingkat kepedulian pada kesehatan. Bila dibandingkan dengan pria, wanita memiliki tingkat kepedulian yang lebih tinggi terhadap kesehatan dirinya sendiri. Hal ini dapat dilihat dari gaya hidupnya, yang cenderung tidak merokok, tidak minum minuman yang beralkohol, kemudian menyantap makanan yang lebih sehat, dan lebih sering memeriksakan kesehatannya atas dasar kesadarannya sendiri. Kemudian yang keempat adalah perilaku. Nah, umumnya para pria cenderung lebih sering melakukan tindakan agresif yang beresiko dibanding dengan wanita. Nah, misalnya saja laki-laki itu sering kebut-kebutan di jalan yang berdampak pada perkelahian atau kecelakaan lalu lintas. Kemudian yang kelima yaitu kemampuan untuk bersosialisasi. Sudah bukan hal yang asing bila cewek-cewek ini lebih mudah menjalin relasi dibanding dengan pria. Relasi itulah yang membuat para wanita memiliki kemampuan untuk bersosialisasi dengan baik walaupun di lingkungan yang baru. Lalu apa hubungannya dengan usia harapan hidup seseorang? Faktanya, orang yang suka bergaul dipercaya memiliki resiko kematian 50% lebih rendah dibandingkan mereka yang selalu menyendiri. Hal ini sejalan dengan perilaku pria dan wanita dalam menghadapi stres. Saat sebagian besar pria lebih suka menyimpan sendiri rasa stresnya dan khawatir. Wanita umumnya lebih suka curhat dan berbagi cerita dengan orang yang dipercayainya. Selain menyenangkan, berbagi cerita bersama kerabat terdekat mampu meredakan stres, sehingga kualitas hidup pun menjadi lebih baik. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari teman-teman? Ya, baik. Terima kasih Alif atas jawabannya. Untuk teman-teman kelompok, apakah ada yang ingin menambahkan? Ya, mungkin tidak ada yang ingin menambahkan. Iya, izin menambahkan. Ya, silakan. Iya, mohon izin moderator. Terima kasih untuk waktunya. Izin menambahkan untuk pertanyaan Melin yang di bagian akhir kan ditanyakan apakah di Eropa angka kematian laki-laki dan perempuan sama dengan di Indonesia. Nah, menurut pendapat kelompok, menurut kami untuk angkanya sendiri tentu saja jauh berbeda dengan di Indonesia. Karena di Eropa kan dia negara maju ya, jadi dia kan di Eropa kan negara-negaranya itu hampir semuanya negara maju. Jadi otomatis angkanya sendiri itu jauh berbeda dengan di Indonesia. Angka bertahan hidupnya itu lebih besar di Eropa. Tetapi kalau secara global, apakah sama perempuan lebih besar bertahan hidup dibandingkan laki-laki? Itu sama saja. Jadi menurut data-data yang kami lihat, yang kami cari secara global di seluruh dunia, perempuan perempuan itu bertahan hidupnya itu jauh lebih besar daripada laki-laki. Gitu. Kalau tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mila. Mungkin tadi Mila keliru ya, maksudnya menjawab Askia, bukan Milin. Terima kasih teman-teman kelompok yang telah menjawab pertanyaan Askia. Sebelumnya, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Iya, sudah. Makasih Nadira dan kelompok. Ya, terima kasih kembali Askia. Mungkin teman-teman ada ingin menjawab pertanyaan Milin?
teman-teman kelompok, apa ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Maylin? Ya, izin menjawab untuk pertanyaan Maylin. Ya, silakan. Pertanyaannya itu tadi, bagaimana tanggapan kelompok mengenai suatu pemikiran usia bukanlah faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan yang ada pada manusia. Kelompok sendiri setuju, tapi untuk usia sendiri sebenarnya tuh masih rancu untuk masuk ke dalam faktor penurunan kemampuan pada manusia. Namun usia sendiri merupakan faktor internal yang tidak dapat diubah. Nah, tapi usia berkaitan dengan kematangan sistem tubuh dan pada setiap masanya itu berbeda-beda, khususnya pada metabolisme, sistem sirkulasi darah, dan lainnya. Nah, proses perkembangan dari zigot, janin, calon bayi, sampai besar nanti, bahkan sampai lansia itu semua terdapat perubahan pertumbuhan dan perkembangan. Hanya saja pada pertumbuhan dan perkembangan zigot hingga remaja dan dewasa itu pertumbuhannya ke arah pematangan fungsi, sedangkan pada lansia pertumbuhan dan perkembangannya itu mengarah pada penurunan fungsi organ. Oleh karena itu, usia bisa dikatakan sebagai faktor. Ya, segitu. Terima kasih. Terima kasih Raski atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman kelompok ada yang ingin menambahkan. Ya, mungkin cukup ya. Dari Maylin, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Ya, terima kasih atas jawabannya kelompok. Ya, terima kasih kembali Maylin. Sebelum dilanjut untuk sesi tanya jawab selanjutnya, dari Bu Nur, apa ada yang ingin ditambahkan, Bu? Ya, terima kasih. Sepertinya udah pada nguasain ya. Jadi memang tadi dari pertanyaan pertama bagus. Angka harapan hidup wanita lebih tinggi dari pria. Ya, dari segi secara biologis memang benar yang telah dijelaskan. Siapa tadi yang jelaskan tadi? Khalifah ya, si Oli. Memang benar bahwa dari segi fisik kemudian biologis itu wanita memang lebih banyak kelebihannya kalau untuk harapan hidup. Tetapi mungkin kalau dari segi energi kemudian kekuatan seperti itu biasanya memang laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Nanti adik-adik akan mempelajari itu pada saat fisioterapi olahraga nanti itu. Bahwa kalau untuk kekuatan itu pria lebih tinggi dari wanita, tapi kalau untuk endurance, untuk istilahnya ketahanan, itu biasanya wanita lebih tinggi dari laki-laki. Jadi ada imbang-imbangnya. Namun kalau untuk usia harapan hidup itu memang tergantung dari hormon ya, hormon seperti yang dijelaskan tadi, seperti itu. Dan memang dari segi emosi, kemudian pengambilan keputusan dan lain-lainnya itu memang wanita lebih stabil dibanding pria. Jadi itu juga lah yang membuat usia harapan hidup wanita lebih tinggi dibanding pria. Tapi kalau untuk luar negeri sepertinya ya mungkin sama saja, sesuai data lah ya, kita tahunya kan sesuai data dan penelitian, sepertinya hampir sama, memang lebih tinggi usia harapan hidup di luar negeri dibanding
dalam negeri, di Indonesia. Tetapi di daerah saya sampai saat ini banyak juga itu yang nenek-nenek itu usia sampai 100 lebih ada, masih ada. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk usia harapan hidup wanita ini memang akan tetap lebih tinggi dibanding pria. Seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan kedua tadi, ya memang usia itu memang merupakan suatu angka ya, bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu bahwa tadi ya. Jadi dari jawaban siapa tadi? Itu memang sudah benar. Maksudnya kita lihat dari segi penelitian, kemudian dari laporan-laporan dan data dari kementerian. Nah, bahwa data itulah yang bisa kita pegang seperti itu. Mungkin itu dulu. Lanjut, mungkin ada yang bertanya lagi. Silakan. Ya, terima kasih Bu Nur atas tambahannya. Mungkin dari teman-teman, apa ada yang ingin ditanyakan kembali? Ya, interupsi. Dipersilakan. Ya, perkenalkan, nama saya Fadina Rismawati, izin bertanya kepada kelompok. Kan biasanya kalau orang-orang yang sudah lanjut usia atau lansia itu biasanya emosinya kan udah nggak stabil gitu ya. Kadang cuman karena hal sepele itu bisa nyebabin lansia itu marah. Nah, pertanyaannya, apa penyebab dari perubahan emosi lansia tersebut? Terima kasih. Dari teman-teman, apa ada yang ingin ditanyakan kembali? Yang mungkin didiskusikan terlebih dahulu ya dengan kelompok. Mohon izin, boleh nggak saya yang bertanya pada kelompok 4? Ya, Ibu. Ya, ini mengenai Alzheimer mungkin ya. Tapi berhubungan juga sih sebenarnya dengan pertanyaan ini yang barusan si Fadina ya, emosi tidak stabil ya. Tetapi pada sebagian besar malah sepertinya bisa nggak pada lansia itu malah semakin lansia malah emosinya malah semakin stabil. Seperti itu. Pertanyaan Fadina kan, apa penyebabnya emosi tidak stabil pada lansia? Tetapi pada pengalaman saya, ada sebagian lansia malah yang saat mudanya emosional, tapi pada saat lansianya malah jadi terkontrol seperti itu. Bisa nggak gitu? Ya, baik. Coba ya. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya.
Sebentar. Ya, sebelumnya, apakah dari teman-teman kelompok ada yang ingin menjawab pertanyaan Bu Nur terlebih dahulu? Iya, interupsi. Ya, Mila, silakan. Baik, ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Nur mengenai bisa apa enggak lansia itu semakin tua malah emosinya makin terkontrol. Dari pengalaman yang sudah diberikan oleh Pak Akib sebelumnya, kan Pak Akib pernah cerita kalau di Indonesia fisioterapi yang menangani lanjut usia atau di bidang geriatri itu kan di sini sangat terbatas, maksudnya belum banyak yang konsen ke situ. Jadi itu banyak lansia-lansia di sini itu yang kayak bisa dibilang bukan terlantar tapi kayak tidak difokuskan gitu. Jadi banyak lansia-lansia yang akhirnya karena fungsi organnya makin menurun, jadi dia makin lemah aja gitu, dia nggak ada aktivitas apa-apa di rumah. Jadi makin hari nggak ada stimulus yang diberikan pada sistem sarafnya, pada otot-ototnya, jadi makin menurun. Nah, kalau di luar negeri, kalau yang berdasarkan yang dicerita oleh Pak Akib waktu itu, Ibu, di luar negeri itu kan ada yang fisioterapi khusus geriatri. Jadi lansia-lansianya itu pada dikumpulin, terus pada ada kayak latihan kognitif, latihan gerak, seperti itu. Jadi lansia-lansia di sana itu malah mereka tuh produktif gitu. Jadi stimulusnya itu semakin tua tetap diberikan. Kalau di sini kan kebanyakan stimulus yang diberikan itu lebih ke anak-anak ya. Kalau di luar negeri itu selain pada anak-anak, pada lansia juga diberikan oleh fisioterapi. Jadi dari sarannya Pak Akib juga, kita ini nanti kalau misalkan udah jadi fisioterapi gitu, kita fokuskan juga ke para lansia. Jadi di Indonesia angka lansia yang kasus kayak emosinya menurun gitu-gitu bisa semakin menurun gitu. Jadi maksudnya angkanya tuh semakin menurun, jadi lebih produktif gitu, kayak di luar negeri gitu. Kalau dari saya seperti itu, Bu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin ditambahkan? Ya, baik. Terima kasih, Mila, atas jawabannya. Mungkin Ibu Nur ingin menanggapi? Ya, sudah hampir ini pas ya. Memang di luar negeri itu sangat produktif sekali para lansia, dan memang kalau di luar negeri itu memang sangat memperhatikan sekali, apalagi negara maju ya. Tidak hanya lansia, anak-anak, masyarakat umum pun mereka sangat perhatikan seperti itu. Di Indonesia ya mungkin karena memang dari dulunya ekonomi Indonesia ini ya begini-begini saja, yang diperhatikan ya kalangan-kalangan tertentu seperti itu. Adapun panti-panti jompo nanti di sini itu pun hanya untuk orang-orang yang memang dari kelas menengah ke atas yang menitipkan orang tuanya yang memang mereka tidak bisa merawat di rumah seperti itu. Jadi kenapa saya tadi menanyakan itu? Karena kebetulan ibu saya sudah lansia, saat ini sudah 70 berapa ya? 71 usianya. Ibu saya riwayatnya memang hipertensi dan
Kalau emosi memang sebenarnya sih tidak emosi, hanya agak cerewet saja sedikit seperti itu. Namun beliau sangat rajin sekali minum obat dan rutin. Jika ada keluhan sakit langsung minum obat, ada keluhan sakit langsung minum obat. Mungkin karena pengaruh obat, tetapi karena beliau sangat aktif, alhamdulillah sampai saat ini masih aktivitasnya masih lancar, segala sesuatu tidak ada yang dibantu, hanya saja tanda-tanda Alzheimer pada ibu saya itu sudah nampak seperti itu. Yang awalnya dulu beliau sangat cerewet, kemudian selalu bertanya A, B, sampai Z, jika menelpon semua ditanya. Saat ini beliau hanya beberapa saja yang ditanya seperti itu. Dan pun jika ada tamu atau tetangga yang ini itu datang bertanya ataupun mengajak acara ini, acara itu, beliau tidak terlalu ini lagi seperti itu. Jadi emosinya itu berkurang bukan karena pengaruh usia, tapi karena memang ada suatu hal seperti Alzheimer yang dialami oleh ibu saya seperti itu. Nah, terus memang benar yang dikatakan Pak Syakib itu, Pak Akib, bahwa di Indonesia yang diperhatikan memang tumbuh kembang ya anak yang saat ini yang diperhatikan saat ini. Jadi memang saya pun sebenarnya minatnya juga geriatri supaya kita bisa minimal untuk diri kita sendiri yang akan menjalani itu juga usia tua dan terlebih bisa merawat orang tua kita. Baik. Terima kasih atas jawabannya. Silakan yang pertanyaan yang siapa tadi? Oh, berarti udah terjawab juga ya. Yang pertanyaan tadi si Fadina. Silakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Nurul telah menanggapi. Mungkin kepada teman-teman kelompok, apa ada yang ingin menjawab pertanyaan Fadina? Iya, saya Hairan. Izin coba untuk jawab pertanyaan dari Fadina mengenai penyebab dari perubahan emosi pada lansia. Jadi perubahan perilaku yang terjadi pada lansia itu kan karena ada penurunan fungsi kognitifnya. Selain itu juga dipengaruhi oleh masalah kesehatan yang mungkin muncul seiring bertambahnya usia. Contohnya itu kayak misalkan punya penyakit diabetes atau stroke. Nah, itu bisa mempengaruhi kondisi mental dan perilaku dari lansia tersebut. Jadi kan secara alami tubuh manusia itu akan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, termasuk penurunan kemampuan kognitifnya. Mengingat orang yang sudah tua mungkin akan mengalami penurunan kualitas memori. Nah, penurunan yang terjadi bisa membuat lansia tersebut kesulitan dalam memecahkan masalah, lalu mudah lupa dan sering merasa tertekan. Nah, mungkin hal tersebut kemudian memicu orang yang sudah tua ini sering berpikir bahwa merasa kayak nggak becus untuk mengurus hidupnya sendiri gitu. Dan akhirnya menjadi marah pada dirinya sendiri atau kepada orang yang ada di sekitarnya. Kondisi ini yang membuat lansia seolah kembali menjadi anak-anak dan bertingkah laku seperti anak-anak. Mungkin kelompok ada yang ingin menambahkan? Ya, terima kasih Nisa atas jawabannya. Mungkin teman-teman kelompok ada yang ingin menambahkan jawaban dari Nisa. Ya, izin untuk menambahkan. Nah, emosi pada manusianya itu diatur dalam sistem limbik yang terdapat di otak.
penjelasan sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa semakin tua maka semua organ yang ada dalam tubuh manusia akan mengalami penurunan fungsi. Sama halnya dengan sistem limbik yang berada pada otak. Dia akan mengalami penurunan fungsi juga, bahkan dia akan kembali seperti masa anak-anak, di mana emosinya belum matur atau matang, sehingga lebih sering marah dan emosinya tidak terkontrol. Ya, terima kasih Sela atas tambahannya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan kembali? Ya, mungkin sudah cukup ya. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok yang telah memaparkan materinya. Terima kasih juga kepada teman-teman dan Ibu Nur yang telah bertanya. Dan terima kasih atas jawabannya juga kepada kelompok. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Nadira selaku undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Interupsi Bu, suaranya masih di... Ya. Baik, Waalaikumsalam. Terima kasih atas pemaparannya dari kelompok 4. Berarti materi saya sudah habis ya, ini yang terakhir ya. Berarti ini tetap masuk ke dalam UTS ya, bahan ini ya. Tadi saya tanya Pak Akib, iya katanya. Ya, jadi nanti karena saya tidak ada bahan untuk hari ini, karena mendadak tadi ya. Rencananya besok ya, jadi saya pun rencana mau buat bahannya pagi gitu, atau nanti malam. Karena kuliahnya sore ini ya sudah tidak apa-apa, nanti saya buat soalnya dari bahan yang adik-adik paparkan ini saja. Kemudian mohon dibaca dan dikuasai. Kemudian terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Mudah-mudahan semua pada mengerti. Karena ini juga akan berhubungan dengan nanti praktik klinik, yaitu kondisi lansia ya. Ini sangat kompleks nanti masalahnya. Kalau pasien lansia itu banyak dari kardionya ada, pulmonya juga ada masalah, muskulonya, kognitifnya, kognitif termasuk neuro ya. Kemudian semua ada masalah nanti. Jadi di situ dari kita memahami tumbuh kembang pada lansia ini, nanti kita bisa memilah-milih mana yang patut didahulukan untuk ditangani, seperti itu. Nah, untuk lansia ini sendiri tadi memang seperti yang dipaparkan itu pembagiannya banyak. Menurut WHO, menurut Kemenkes kita seperti itu. Dipahami saja, dan memang angka harapan hidup lansia itu kan setiap ada penelitian itu berbeda-beda nantinya. Jadi sesuai perkembangan zaman seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan adik-adik semua bisa memahaminya. Jangan sampai nanti ada yang paham, ada yang tidak. Diusahakan pelajari semua bahan yang telah dipelajari, karena minggu depan UTS ya. Saya pun baru mulai membuat soal tadi, baru kardio tadi baru saya mulai buat.
Jadi nanti tetap dipelajari saja apa-apa yang telah bahan yang telah saya berikan dan yang telah adik-adik paparkan. Mungkin itu aja kali ya, karena saya tidak ada pemaparan hari ini. Nanti jika ada tambahan saya beritahu si Pen, tapi mungkin tidak karena saya fokus 3 hari ini untuk membuat soal, karena harus dimasukkan ke VLC ya. Iya. Baik. Selamat belajar ya, semangat. Mudah-mudahan nanti hasilnya bagus. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Bu. Ya, sudah screenshot tadi ya? Mohon izin menjawab Ibu, sudah Ibu. Oke. Baik, saya izin live ya. Iya, Ibu, terima kasih. Terima kasih Ibu. Revi,